Balik lagi di podcast Sapa Faperta, tentunya masih dengan topik selam perikanan. Oke, langsung saja Mas Nanang, kita lanjutkan pertanyaannya. Apa saja sih fun fact atau mungkin hal-hal yang gak banyak orang tahu tentang selam perikanan ini, Mas? Oke, yang pertama saya mau spill nih, budget buat join selam perikanan itu terbilang lebih murah daripada unit selam yang lain atau di luar perikanan. Karena kita juga disupport sama Departemen Perikanan tentunya, dan juga buat alat-alatnya kita juga sudah lengkap tanpa perlu nyewa-nyewa, dan untuk isi tabungnya itu kita dapat isi sendiri, kita punya kompresor, jadi biayanya tuh terpangkas lah, jadi buat mahasiswa nggak terlalu mahal gitu. Oke, selain komplit juga terjangkau gitu ya Mas ya. Oke Mas Nanang. Oke, Pak Eko dan juga Mas Nanang, apa aja sih keuntungan yang bisa kita dapatin dari bergabung di selam perikanan? Mungkin dari Pak Eko dulu. Jadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan, jadi kalau kita mengikuti secara terstruktur kegiatan selam perikanan mulai dari awal, latihan dasar, pelatihan peran terbuka, dan mendapatkan sertifikat selam, saya itu akan mempunyai nilai lebih. Kenapa? Karena mungkin saja di suatu saat di dalam pekerjaan kita nanti menggunakan keahlian ini untuk mendukung profesinya. Selain itu saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mas Nanang juga, kita bisa menikmati tempat-tempat lain yang indah begitu. Selain itu saya kira di dalam selam itu interaksi sosial, kebersamaan satu dengan yang lain itu sangat erat. Jadi saya kira itu sangat penting nanti di dalam dunia kerja bagaimana berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam hal yang lebih positif. Oke Pak. Kalau menurut Mas Nanang? Kalau menurut saya ketika kita udah join selam perikanan dan mengikuti tahapan sampai akhir dan sampai mendapat sertifikat, sebelum masuk ke dunia kerja pun sudah saya pakai buat beberapa program di KKN saya. Wow. Jadi saya sudah menyelam di Lombok waktu itu buat pemetaan lokasi wisata diving. Oke Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Eko. Adakah kerjasama atau mungkin sponsor dengan pihak lain yang turut ngedukung berjalannya selam perikanan ini, Pak? Jadi kalau yang terkait dengan kerjasama, yakni kerjasama dalam hal mungkin instruktur dan sebagainya, selam perikanan, Departemen Perikanan ini bekerja sama dengan Sentra Selam Yogyakarta, karena bagaimanapun juga instruktur kami, Mbak Ika dan juga Mas Budi dan teman-teman yang lain itu adalah berasal dari Sentra Selam Perikanan. Tetapi kalau kaitannya dengan sponsor yang dalam hal pendanaan dan sebagainya, saya kira sampai saat ini sebagian besar itu adalah didukung dari Departemen Perikanan. Nah, namun demikian, mungkin ada di antara ketika adik-adik ini seperti ini sedang KKN dan sebagainya, menjalin hubungan dengan Balai Konservasi atau Taman Nasional begitu, beberapa skripsi mahasiswa itu kemudian memang didukung dari tempat mereka dulu melakukan KKN atau KL. Oke, jadi sayang sekali ya Pak kalau udah ada yang dukung, udah ada yang support, ternyata mahasiswa mungkin kalau nggak ikut juga nyesel gitu ya Pak ya. Ya, jadi saya sampaikan dulu waktu saya masih sekolah ya, awal-awal kuliah itu sangat ingin sekali ikut unit selam. Tetapi karena waktu itu saya melihat di gelanggang begitu dari unit selam gitu, oh ternyata untuk snorkel harganya ini, fee-nya ini, saya mundur teratur gitu loh. Tetapi oleh karena saya selalu menyampaikan kepada adik mahasiswa, mumpung semua disediakan, difasilitasi oleh departemen, maka gunakan fasilitas ini untuk menunjang pengembangan diri adik-adik. Oke Pak. Oke Pak Eko dan Mas Nanang, apa sih harapan dari Pak Eko juga Mas Nanang ini untuk selam perikanan ke depannya? Mungkin dari Pak Eko? Jadi kami selaku pembina begitu sebenarnya mempunyai banyak keinginan-keinginan. Jadi sudah pengenalan selam dan dunia bawah air kepada para mahasiswa sudah ada dilakukan.
Kemudian kita juga sudah mendorong untuk mendapatkan sertifikat selam melalui LADAS dan juga latihan perairan terbuka. Nah, sebenarnya beberapa keinginan itu, satu adalah bagaimana hasil dari LPT ini kemudian bisa dipublikasikan, dalam hal ini mungkin disampaikan ke orang lain dalam bentuk bisa itu bentuk tulisan pendek ataupun semacam pameran atau eksibisi ya. Atau semacam eksibisi, pameran dari foto-foto yang selama kegiatan itu, sehingga adik-adiknya itu menjadi lebih tertarik dibandingkan dengan cara yang konvensional. Tapi saya yakin bahwa unit selam perikanan sudah mempunyai YouTube, mempunyai channel YouTube, kemudian mempunyai Instagram dan lain-lainnya, medsos lain. Saya kira itu juga. Tapi kalau kemudian setiap ada mahasiswa baru, kita pameran foto-foto kegiatan, saya itu akan lebih bagus. Yang berikutnya yang sebenarnya sangat kita harapkan tuh yang belum kesampaian, itu adalah melakukan ekspedisi. Jadi ekspedisi yang nanti outputnya adalah juga tulisan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya ekspedisi mengamati suatu organisme laut ataupun lamun atau apapun, kemudian kita tulis, mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mempresentasikan, dan itu juga disupport pendanaan dari departemen. Artinya ketika mereka bisa publish, bisa seminar, itu nanti kita juga bisa mengakses pendanaan untuk presentasi dan lainnya. Saya kira itu. Jadi satu adalah pameran tadi yang mungkin harapannya kedua, pameran fotografi atau apapun terkait dengan dunia bawah air yang dilakukan oleh selam perikanan. Kemudian yang kedua adalah melakukan ekspedisi, meskipun mungkin ekspedisi yang jangan jauh-jauh, karena kalau membawa selam ke tempat yang jauh itu juga biayanya mahal deh. Oke, mungkin dari Mas Nanang, apa sih harapannya buat selam perikanan ini? Untuk harapannya semakin banyak yang ikut, semakin yang daftar, dan ketika semakin banyak yang daftar dan ikut, dan alat-alatnya juga harus ditambah dari departemen sih. Dan untuk teman-teman dari Departemen Perikanan, mari join di unit selam perikanan. Ada sosial medianya gitu ya Mas ya? Ada. Okay. Silakan dikunjungi sosial media kita. Itu banyak kegiatan-kegiatan kita di-upload di sana. Oke. Baik, semoga harapannya untuk ekspedisi yang lebih luas, kemudian juga pameran ya Pak, dan juga alat-alatnya ditambah dan yang lainnya gitu bisa terwujud di waktu ke depan begitu. Ya, jadi ada lagi, jadi ketika pemikiran selam itu sesuatu yang menarik. Nah, sebenarnya kita juga berharap mungkin kedepannya yang boleh mendaftar tidak hanya dari Departemen Perikanan. Jadi kalau masih dalam lingkup Fakultas Pertanian dan tertarik terkait dengan selam, saya kira itu bisa juga mendaftar kemudian bergabung dengan selam perikanan. Oke, baik, semoga harapan dari Pak Eko yang ekspedisinya pengen meluas gitu, kemudian ada pameran-pameran dan juga banyak mahasiswa yang join gitu ya Pak ya. Dan Mas Nanang tadi sebutkan alat-alatnya makin ditambah, terus teman-temannya banyak yang makin tertarik begitu. Oh ya, kita sebagai penyelam juga punya semboyan loh. Apa tuh Mas Nanang? Waspada Dira Anuraga. Artinya? Tenang, berpikir, bertindak. Wow, luar biasa sekali. Baik, terima kasih untuk Pak Eko dan juga Mas Nanang. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk sekedar sharing-sharing tentang selam perikanan di Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada. Dan juga Sobat Faperta, terima kasih sudah setia menonton setiap episode di podcast Sapa Faperta. Saya tutup dan sampai jumpa di Sapa Faperta episode selanjutnya, dan sampai jumpa.